Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehingga masih diberikan kesempatan dalam agenda diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif dari saya Yayan Prananda dari SMP Negeri 1 Ngancar, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan terkait perubahan paradigma positif, kemudian terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, terkait keyakinan atau kesepakatan kelas, dan yang terakhir nanti kita belajar terkait segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila kita ketahui ini ada 6 dimensi ya, yaitu ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan juga beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Nah, kita di sekolah juga sudah menerapkan P5 sudah 2 semester ini. Semester pertama kita mengambil tema apa Bapak Ibu? Demokrasi. Kemudian semester ini kita akan mengangkat budaya dari Ngancar Kabupaten Kediri, yaitu yang pertama dulu terkait batik nanas, kemudian olahan nanas, dan juga tari jaranan asli dari kabupaten. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait miskonsepsi mengenai teori kontrol. Yang pertama ini Bapak Ibu, ilusi bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Jadi ini merupakan ilusi yang mungkin masih kita perbuat, bahwasanya membuat rasa bersalah oleh murid itu kita anggap sebagai mampu menguatkan karakter siswa. Kemudian ilusi yang kedua, guru dapat mengontrol murid. Nah, ini guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini ilusi bahwa kita guru sebagai orang dewasa berhak memaksa murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Nah, ini merupakan miskonsepsi terkait teori kontrol, atau nanti posisi seorang guru itu kita di mana? Ataukah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pengamat, atau sebagai manajer. Kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Kita lihat terkait stimulus respon tentang dunia dan juga teori kontrol tentang dunia. Teori SR ini realitas atau kebutuhan kita sama, menganggap kebutuhan semua siswa itu sama. Padahal menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Makanya tadi muncul istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengajar berdasarkan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut teori SR. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalkan saya sajikan sebuah LCD di sini, maka pandangan atau gambaran seseorang itu akan berbeda-beda. Sama seperti murid, misalkan si Dadang, kalau menurut guru seni budaya baik,
karena dia berkaryanya baik. Tetapi untuk guru bahasa Indonesia karena belum lancar membaca maka dicap atau dianggap atau belum bisa. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut teori SR. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang dilakukan oleh anak itu memiliki alasan. Jadi ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan pasti ada tujuannya. Entah itu iseng, entah itu coba-coba, atau memang beneran niatnya seperti itu. Kemudian menurut teori SR ini orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain itu hanya mempengaruhi. Nah, pengaruhnya itu kita terima atau tidak kita terima itu tergantung diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah harusnya kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi harus memikirkan win-win solution atau berpikir menang-menang. Nah, ini terkait disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia ini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi muncul secara intrinsik dari dalam diri peserta. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita di sini harus mulai mengupayakan bahwasanya siswa itu memiliki motivasi intrinsik, meskipun itu harus dicoba berulang kali dengan tingkat kesabaran yang tidak rendah dengan situasi siswa kita di sini. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini saya ambilkan contoh saja terkait nilai kebajikan. Ini yang kita ambil atau kita terapkan secara langsung eksplisit di siswa kita terkait profil pelajar Pancasila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ini selain ada P3 ada juga IBO Primary Years Program. Nah, ini terkait rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Selain itu ada juga 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation terkait cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, dan kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, dan seterusnya. Jadi ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kita terapkan secara resmi di sekolah kita adalah ini terkait profil pelajar Pancasila. Ada dimensi kehidupan bertakwa, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar dan juga kreatif. Ini juga yang nanti mulai di semester ini untuk kelas 7 kita raportnya nanti ada 2 Bapak Ibu, yaitu raport terkait pengetahuan dan yang kedua nanti ada raport terkait proyek P5. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan dasar, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan juga psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatan, atau yang kita
biasanya dalam kehidupan sehari kita menyebutkannya adalah tingkat kewarasan atau well-being guru. Bagaimana kita sebagai pendidik harus memiliki rasa senang dan juga rasa nyaman. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu menurut Dr. William Glaser. Yang pertama, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebebasan, penguasaan, dan juga kesenangan. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu terkait kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia terkait kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang orang tua. Contohnya apa? Butuh diakui. Butuh diakui, butuh perhatian dari kita pendidik kepada siswa kita. Jadi kadang kalau ada siswa yang gaya belajar itu kinetik muter aja seperti giliran seperti itu, sebenarnya butuh kasih sayang dan juga perhatian dari kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Contohnya makan, tempat tinggal itu ya. Kemudian kebebasan Bapak Ibu, mengeluarkan pendapat, kemudian berekspresi, kemudian melakukan pemilihan langsung ketika ada, contohnya kalau di sekolah ada pil kertas. Kemudian kesenangan, menyalurkan hobi siswa kita senang dalam hal ekstrakurikuler seperti futsal, pencak silat, voli, basket. Yang terakhir yang kelima mengenai penguasaan. Contohnya apa Bapak Ibu? Terkait penguasaan, kebutuhan dasar manusia terkait penguasaan. Penguasaan. Dirinya perlu diakui oleh orang lain. Jadi butuh pengakuan. Oh, si anak ini unggul di bidang apa? Saya bisa. Saya tidak kalah dengan teman saya juga bisa. Contohnya seperti itu. Nah, ini terkait motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi dari siswa kita atau kita sendiri itu bermacam-macam. Yang pertama terkait motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh siswa, ada siswa yang memakai dasi dan topi itu memang mereka percaya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi ada juga siswa yang memakai dasi dan topi itu karena untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan macam-macam motivasi perilaku dari manusia. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan hukuman dan juga penghargaan. Contohnya apa hukuman? Karena hukuman itu bersifat menyakitkan, memberikan rasa tidak nyaman, membuat murid merasa takut, membuat murid merasa terpaksa karena kita harus memaksa murid, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri atau minder. Ini dari hukuman akibatnya. Kemudian kalau penghargaan ini kurang efektif, merusak hubungan atau adanya sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Makanya di kurikulum Merdeka kita sudah tidak menerapkan sistem ranking. Jadi kita anggap semua siswa atau murid itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Kita sebagai guru harus mengembangkan bakat dan minat tersebut. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu dengan cara konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi bagaimana pengaruhnya? Sebagai penguatan jangka pendek, perlu monitoring secara berkelanjutan, menerapkan teori stimulus respon,
murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan untuk restitusi, murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini menerapkan teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan belajar terkait segitiga restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, secara pengertian, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokusnya pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi semua tindakan oleh siswa pasti itu ada alasan. Dari contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau kita memberikan hukuman, ini contohnya, guru menghukum siswa tersebut berubah bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ini akibatnya. Kalau kita menggunakan konsekuensi, ini contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat dari tugas yang semula. Kemudian seorang guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dari konsekuensi ini maka siswa akan menghormati peraturan. Tetapi kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini merupakan 5 posisi kontrol dari restitusi Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, diharapkan kita di sini sebagai pendidik itu dapat menerapkan posisi kontrol pada posisi nomor 5 ini. Meskipun saya selama ini juga masih kadang ini. Ini juga kadang yang ini agak lumayan sulit. Contohnya ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ini ada siswa yang tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka kita mengucapkan kalimat ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi kalau kita posisinya sebagai seorang penghukum dengan ini menerapkan konsekuensi atau hukuman. Kemudian kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru, Pak Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini akan membuat siswa itu memiliki rasa bersalah. Berarti kita sebagai guru itu posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru, Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini seperti teman. Jadi kita menganggap murid kita itu sebagai. Kemudian yang diharapkan kita sebagai pemantau dan manajer. Kalau pemantau katakannya seperti ini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, ini sebagai pemantau. Dan yang paling diharapkan kita sebagai seorang pendidik adalah kita posisinya sebagai seorang manajer. Dengan mengucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Misalkan seperti itu contohnya. Nah, kemudian selanjutnya terkait pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan.
kemudian berupa pernyataan yang sifatnya universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi terkait segitiga restitusi. Sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini mungkin contohnya muncul kata-kata ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua yaitu ada validasi tindakan yang salah. Dengan kata-kata semua perilaku pasti memiliki alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contohnya seperti itu. Nah, ini kemarin saya sudah mencoba praktek terkait penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua terkait validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga menanyakan terkait keyakinan. Salahnya mainan lempar-lemparan kue dan mengenai kepala dari bapak kepala sekolah. Ya. Mainan makanan diganti, kemudian sama temennya melempar karena kepalanya Pak Mujianto sebagai konsultasi. Ya, ini rekaman live streaming YouTube. Subscribe and like.
Nah, itu tadi merupakan contoh dari praktek segitiga restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar terkait posisi kontrol sebagai seorang pendidik atau guru. Kemudian kita juga sudah belajar terkait segitiga restitusi. Nah, sekarang di sini saya memiliki sebuah kasus. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dan juga menyelesaikan kasus ini. Ini saya kasih Bapak Ibu. Diskusi orang lurus, diskusi sendiri. Pak itu sendiri saja. Diskusi apa ya? Oke, itu pada ya mas. Benar. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apa yang ada di dalam kasus tersebut? Ini Bapak Ibu terkait tadi posisi kontrol tadi nih, ada apakah penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa membuktikan apa sih buktinya. Kenapa Bapak Ibu memilih? Boleh, bisa boleh. Ya, posisi kontrolnya sebagai apa? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ya, itu saja. Posisi kontrolnya apa? Di posisi kontrolnya apa menurut Bapak Ibu yang ada dalam kasus tersebut? Sudah Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia ada
kebutuhan bertahan hidup. Ini Bapak Ibu terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrolnya saja tidak apa-apa. Pak Idrus yang pertama, kasusnya apa Pak Idrus? Yang mana kasusnya? Guru pengganti. Guru pengganti. Yang siapa depannya? Guru matematika. Oke, guru matematika. Menurut Pak Idrus, posisi kontrolnya apa Pak Idrus? Ini Pak Idrus. Menurut Pak Idrus, posisi kontrolnya apa? Saya manajer. Manajer. Buktinya apa Pak Idrus? Karena di sini bersangkuti memadili dan akali menanyakan tentang kesalahannya dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Dan si Vivi maupun Natali mengakui kesalahannya dan memberikan solusi bagaimana caranya agar Bu Eni tidak merasa tersinggung dengan perilaku dari Vivi dan Natali. Nah, ini yang ditanyakan posisi yang diambil oleh Ibu Eni, Pak Idrus. Ibu Eni. Ibu Eni itu siapa Pak Idrus? Guru pengganti ya? Guru pengganti dari Bu Santi. Ini yang ditanyakan posisinya Bu Eni, bukan Bu Santi, Pak Idrus. Ada kata-kata ini Pak Idrus yang di atas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Berarti itu sebagai apa? Posisi kontrolnya Bapak Ibu? Sebagai teman. Jadi mereka, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dengan dibuktikan kata-kata itu. Kemudian Bu Emi sama Bu Ratna kasusnya yang apa? Sabrina. Oke. Menurut Bu Emi, posisinya apa Bu Emi? Pak Lukman sebagai penghukum. Penghukum. Buktinya apa Bu Emi? Buktinya itu untuk melepas sepatu. Iya. Kemudian kalau tidak mau suruh ngambil sepatu di rumah, Oh, iya. dan mengantarkan sepatu ke sekolah. Iya, tepat sekali Bu Emi sama Bu Ratna ini posisinya sebagai seorang penghukum. Jadi sepatunya disuruh melepaskan ya. Kemudian Bu Yuda sama Bu Nani yang mana kasusnya? Ibu Dani. Menurut Bu Yuda dan Bu Nani posisi kontrolnya sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Contohnya kalimat mana Bu yang menjelaskan itu? Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar, kan kamu tidak kasihan sama ibu. Oh, iya. Tepat sekali. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Terakhir Bu Ardi sama Bu Panda. Ya, posisi kontrolnya apa? Manajer. Ini dibuktikan dengan kalimat yang mana? Yang pertama di apa? Paragraf pertama. Paragraf pertama. Itu ada ini loh, ini adalah salah satu kata-kata atau kalimat dalam restitusi yang pertama. Saya lupa namanya, tapi membuat kesalahan adalah manusiawi. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Ardi dan Bu Panda. Baik Bapak Ibu, itu merupakan contoh dari kasus di mana seorang pendidik itu posisi kontrolnya sebagai apa? Ataukah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, selanjutnya kita coba bagaimana sih kita membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dimulai dari mana? Dimulai dari siswa atau kita itu sama-sama mengetahui
tata Tata tertib tertib kelas. terlebih dahulu. Nah, ini saya beri sticky notes, bisa dituliskan dulu contoh dari peraturan atau tata tertib yang ada di kelas apa yang nantinya akan dibuat keyakinan kelas. Nah, contohnya apa? Aku tak milih tidak datang terlambat. Iki tata tertib sekolah ya. Ya, tata tertib kelas atau sekolah? Ya, sekolah saja. Kan tata tertibnya dari kesiswaan. Contohnya satu saja, tapi usahakan jangan sama. Iya. Iya. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu kalau tata tertib itu? Kalimatnya kalimat apa? Kalimat negatif atau perintah. Tepat sekali. Baju harus dimasukkan. Ya, nggak apa-apa. Aku tidak Datang terlambat tidak masuk. Tidak makan dan minum di kelas. Tidak makan Baju harus dimasukkan. dan minum ketika pembelajaran. Tata tertib bener. Ini sepatu seragam lengkap. ini. Tidak memakai makeup. Tidak memakai. Sudah Bapak Ibu? Pak Idrus apa Pak Idrus? Tidak makan dan minum ketika pembelajaran. Oke, luar biasa itu salah satu contoh tata tertib. Tidak makan dan minum ketika pembelajaran. Bu Emi? Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Baik, Bu Ratna? Memakai seragam lengkap dan rapi. Memakai seragam lengkap dan rapi. Bu Fanda? Tidak memakai perhiasan. Tidak memakai perhiasan berlebihan. Bu Erdi? Tidak memakai makeup berlebihan. Tidak memakai berlebihan. Bu Nani? Tidak keluar kelas saat Oke, tidak Izin. keluar masuk kelas tanpa izin dari guru. Bu Yuda? Oh, udah bebas. Oh sama. Oke. Nah, langkah yang pertama itu Bapak Ibu. Jadi kita membuat atau menunjukkan kepada siswa tata tertibnya apa. Nah, tata tertib tadi dengan kalimat negatif. Nah, selanjutnya dari kalimat negatif itu silakan Bapak Ibu mengubahnya menjadi kalimat positif. Kira-kira seperti apa kalimat positif ini? Kan kalau tata tertib kan dilarang, tidak boleh. Nah, itu dirubah ke dalam bentuk kalimat positif. Mungkin memakai. Contohnya tidak makan dan minum ketika bekerja. Jadi kalimat positifnya makan dan minum ketika istirahat. Nah, kalimat positif. Tidak datang terlambat, jadi datang setelah waktu. Nah, kalimat positif. ini positifnya, berarti saya mau wujudnya negatif. Negatif. Berarti Tidak tidak boleh memakai. Tidak boleh mengeluarkan baju. Nah, ini jawaban positifnya. Positifnya itu wale. Iya. Makanya kita Nah, pikir. Langkah yang kedua tadi adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, langkah yang ketiga Bapak Ibu, dari kalimat positif itu maka kita ambil nilai kebajikannya. Nah, contohnya apa tadi nilai kebajikan? Ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan. Contohnya, kalau ini tadi makan dan minum ketika istirahat, berarti apa? Disiplin. Nah, ya kan seperti itu. Disiplin kan atau disiplin? Ya, tapi tidak ada dalam sini. Tapi kan itu nilai kebajikan. Disiplin. Disiplin. Pak itu tadi nilai kebajikannya disiplin. Bu Emi, Disiplin. disiplin. Bu Retna,
Disiplin juga berarti disiplin. Ya, apa ya? Bu Nani, disiplin. Bu Yuda, saya disiplin. Tidak memakai make up bisa percaya diri. Nah, dari kalimat positif kemudian mengubahnya menjadi nilai kebajikan, baru sekarang bisa membuat atau kita buat bersama-sama terkait keyakinan kelas. Contohnya, semua siswa merasa senang ketika pembelajaran atau kelas. Jadi keyakinannya semua siswa merasa senang. Kemudian contohnya lagi, semua siswa merasa aman. Nah, seperti itu contohnya. Nah ini Bapak Ibu contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contoh dari kegiatan kelas yang nanti bisa kita buat bersama-sama dengan siswa kita. Nah urutannya seperti itu tadi. Nah, ini contoh. Ini contoh yang kedua, keyakinan kelasnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi kita diharapkan setelah ini kita bisa menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yakin di dalam kelas. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait penyampaian pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif yang saya sampaikan? Mas, kalau setelah membuat keyakinan kelas, ya, terus ternyata ada yang melanggar, konsekuensinya bagaimana? Nah, bagaimana jika ada siswa yang melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah ini kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas siswa kita terlebih dahulu, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, lalu kita kembali menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Yang melakukan segitiga restitusi itu Gurunya. guru yang bersangkutan. Guru yang bersangkutan. Yang membuat kesepakatan Ya, kelas itu ya. yang membuat kesepakatan kelas. Bukan guru BK, dietanya guru BK nih. Sebenarnya tidak harus guru BK, semua guru. Bisa. Contohnya ini. Kesepakatan Ini skrip yang saya buat ketika siap praktek segitiga restitusi dengan David. Nah ini mulai dari sisi yang pertama. Sorry ya, saya sengaja tidak sengaja. Kata-katanya seperti ini. Nah, kita ini perlu melakukan ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya. Kemudian ini kita menanyakan ini. Yang terakhir tadi kita menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Jadi apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tuntaskan. Nah dari sini siswa paham. Oh ternyata keyakinan kelas menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri yang belum bisa diterapkan oleh kami. Seperti itu beda. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti kalau sudah keyakinan kelas tadi
Karena tadi misalkan tidak datang terlambat atau datang tepat waktu gitu. Ya. Atau terpaksa ada yang terlambat, berarti kan harus dipanggil. Kita enggak istilahnya enggak apa ya? Enggak ada hukuman kan? Ya cuma di seperti dia Iya, di restitusi itu Iya. kan diganti. Cuma gitu kok. Iya, Kenapa? itu aja. Tanyakan alasannya dulu. Ditanya, tanya jawab. Ya kita harus belajar bersama-sama. Eh, Bersabarnya harus ditingkat. Bu Emi itu nek misalnya telat cak 10, berarti Bu Emi kudu nanya cak 10 kuwi. Alasannya kan beda-beda. Betul apa-apa. Heeh. Zaman anak kan seringkali seperti itu. Kenapa-napa? Nek kamu Kita bilang pancing terus. Ini kalau saya belajar ini sama seperti dokter itu loh Bapak Ibu. Dokter itu kan sebenarnya kan cara mengobatinya kan dengan Sama. cara mendiagnosis. iya, tanya. Dari mana dokter mendiagnosis? Dari Tanya. pertanyaan yang diberikan kepada Iya. pasien. Dari Usi. situ 3 dokter hari dapat tidak sembuh, mendiagnosis. kembali Ya, lagi. contohnya seperti ini. Diberikan tidak sembuh, kembali lagi. Apakah sekali kita ada yang melanggar kita kasih segitiga restitusi itu pasti akan langsung berubah? Nah itu yang kita harapkan, Iya. yang harus kita coba berulang-ulang, harus kita terapkan. Kan kalau di BK kan si anak melakukan kesalahan kita panggil, kita konseling, terus kita juga setelah itu mereka kembali ke kelas kita mengamati. Berapa hari kemudian kita panggil lagi untuk kita lihat perkembangannya, Evaluasi. ya evaluasi. Kalau di segitiga restitusi apakah juga seperti itu? Ya bisa sama seperti itu. Jadi bisa kita kontrol secara berkala. Jadi bisa kita pantau siswa kita secara. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti tidak ada batasnya ya sampai kapan? Iya. Sampai Yang penting 3 kali terus diberi Maaf. tidak boleh ya. Nah itu berarti harus mengajak ngobrol dengan orang tua. Orang tuanya dipanggil. Berarti gitu ya. Andai kata 3 kali kok ngambek, berarti Hubungi Pak. tetap nggak boleh gitu. Nah, Terus itu guru, Bu eh. Em. Wow. Terus orang tua yang dipanggil itu nanti hubungannya dengan guru yang melakukan restitusi itu atau BK. Ke guru yang bersangkutan boleh, guru BK boleh, atau ke kepala sekolah juga. oh gitu. Kalau contohnya ini tadi kan bisa ke BK, kepala sekolah. Harusnya kepala sekolah aja. Nah, suami ukur. Oke, terima kasih Mas. Seperti kemarin kasus kelas 9 itu dari bulan juga kepala sekolah tidak apa-apa, besok masuk lagi ya. Ya, ini tahu. Ini contoh. Sudah restitusi Contoh, berarti. sudah restitusi. Restitusi ya. Ya, restitusi. Sudah berusaha menerapkan restitusi bapaknya. Aku tidak terakhir restitusi kan. Kok enak nih ya? Kan Kok enak? Meringankan. Sudah Bapak Ibu? Iya. Tidak ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pemahaman, berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Diharapkan kita sebagai pendidik dapat menerapkan budaya positif yang ada di lembaga kita. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berangkat. Berarti saya Olahraga. itu udah bakso, bakso.